Nama saya Syahrul Arul. Saya sering bertanya karena saya menganggap komunikasi sangat penting dalam menjalankan sebuah bisnis. Karena dari komunikasi itu kan begini, dari komunikasi terkadang itu terbentuk sebuah kesalahpahaman. Jadi ketika orang bisa berkomunikasi dengan baik, otomatis kan baik itu sama rekan bisnis, antara owner dengan karyawan, antara owner dengan customer, antara karyawan dengan customer, itu pastinya akan terjalin sebuah hubungan yang baik. Dan dari komunikasilah orang bisa membeli, orang bisa menjual, orang bisa melakukan sebuah urusan kerjasama. Komunikasi bisa menjalankan bisnis dengan baik. Betul. Nggak bisa komunikasi meskipun itu orang tunanetra, dia nggak bisa bicara, kan ada caranya berkomunikasi dengan cara yang lain. Jadi komunikasi bukan terkait cuma dengan bahasa, tapi dengan hal-hal lain pun. Bahasa tubuh, gestur itu sangat penting dalam komunikasi. Jadi ada pun pertanyaan yang kedua, apa saja kesalahan umum dalam komunikasi bisnis yang dapat terjadi? Kesalahan umum dalam komunikasi bisnis yang dapat atau yang sering terjadi, mungkin kalau kesalahan itu mungkin dari tutur kata sama gestur tubuh, seperti tadi yang saya bilang. Karena terkadang contoh kita bertanya sama seseorang, meskipun tutur katanya sopan, tapi kalau gaya bahasa saya begini, itu kan tidak bagus. Ataupun mungkin gaya gestur saya sudah bagus, tetapi mungkin saya berucap dengan sesuatu bahasa yang tidak layak, itu kan bisa membentrok, ya, istilahnya konflik antara satu sama yang lain. Tapi kalau dalam proses bisnis atau penjualan yang paling sering terjadi itu adalah mungkin ekspresi itu kan juga termasuk komunikasi. Ekspresi wajah ketika karyawan sudah capek, dan itu mungkin yang menjadi proses pembenahan setiap UMKM yang ada di Parepare. Yang ketiga, apa yang Anda lakukan jika terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi? Pastinya diluruskan. Jadi, Iya. yang keempat, menurut Anda seberapa penting komunikasi dengan pelanggan dalam suatu? Oh, sangat penting. Kalau di saya itu bisa dilihat itu, menyapa orang pun tidak direspon itu tidak masalah. Kemudian menatap mata, gestur tubuh itu penting, karena bagaimana orang mau membeli dengan kita sedangkan dia tidak kenal sama kita. Pastinya dimulai dengan komunikasi, ya. Yang terakhir, menurut Anda apa ciri-ciri komunikasi bisnis yang berhasil? Komunikasi bisnis yang berhasil ketika customer atau klien itu menyetujui sebuah kontrak dengan kita, atau kalau di UMKM itu membeli berulang, repeat order. Oh ya, dari kesimpulannya memberi berulang kali. Dia memberi berulang kali atau menjalin hubungan kerjasama dalam bentuk kontrak kerjasama.